pasrahkan jiwa ragaku. Wahai Sang Ratu, wahai Bundaku, segala milikku, milikmu jua. Salam padamu, Bunda Maria. Para saudara dan saudari sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Romo Melchior Jelalu SMM. Dan kali ini saya akan berbicara tentang panggilan kepada kekudusan dan bagaimana kaitannya dengan devosi kepada Bunda Maria. Setiap tanggal 1 November, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Nah, sebetulnya di sepanjang tahun liturgi gereja ada banyak sekali orang-orang kudus, para santo dan santa yang kita peringati, yang kita pestakan, atau yang kita rayakan. Sebut saja misalnya ada Santo Petrus dan Paulus, ada Santo Yohanes Paulus II, ada Santa Tresia dari Kalkuta, ada Santa Tresia dari Kanak-kanak Yesus, dan masih begitu banyak orang-orang kudus yang lain, para santo dan santa, para beato dan beata, yang kita peringati, kita pestakan, atau kita rayakan secara khusus di dalam tahun liturgi gereja. Tetapi pada tanggal 1 November setiap tahun kita kembali merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Mereka itu bisa orang-orang yang sudah dikanonisasi atau dibeatifikasi oleh gereja, entah beato atau beata, santo atau santa. Tetapi di samping itu juga masih ada begitu banyak orang-orang kudus yang lain yang jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Mungkin mereka adalah para anggota keluarga kita, mungkin mereka adalah para sahabat kita, mungkin mereka adalah orang-orang yang pernah kita kenal, yang boleh dikatakan telah mengakhiri pertandingan hidupnya di dunia ini dengan baik. Orang-orang yang selama perjalanan hidupnya di dunia ini telah terbukti setia dan tekun memelihara imannya sampai akhir, dan kini mereka semua sudah berbahagia di surga. Hari Raya Semua Orang Kudus yang kita rayakan setiap tanggal 1 November itu adalah ya hari raya para orang-orang kudus ini. Tidak hanya terbatas pada mereka yang sudah dibeatifikasi atau dikanonisasi oleh gereja, tapi juga semua yang kini sudah berbahagia di surga. Nah, para saudara dan saudari sekalian, ada satu makna yang sangat penting bagi kita dari perayaan Semua Orang Kudus di surga, atau Semua Orang Kudus, Hari Raya Semua Orang Kudus, yakni bahwa perayaan ini mau mengingatkan kita sekalian bahwa setiap orang Kristiani atau setiap orang Katolik itu dipanggil kepada kekudusan atau dipanggil untuk menjadi kudus. Kitab Imamat bab 11 ayat 44, di sana Tuhan Allah mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, sebab itu haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus."
Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga, sempurna adanya. Atau Rasul Paulus di dalam surat pertamanya kepada jemaat di Tesalonika, bab 4 ayat 3, dia katakan, dan inilah kehendak Allah, yakni pengudusanmu. Jadi sekali lagi para saudara dan saudari sekalian, tujuan dari seluruh spiritualitas Kristiani atau panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani adalah untuk menjadi kudus atau untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus atau untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Nah, karena itu Paus Fransiskus tahun 2018 itu mengeluarkan sebuah seruan apostolik yang diberi judul Gaudete et Exsultate, atau bersukacita dan bergembiralah. Nah, tujuan dari seruan apostolik ini tidak lain adalah untuk mengingatkan terus-menerus kepada setiap orang Katolik, setiap orang Kristiani, yakni bahwa mereka semua dipanggil untuk menjadi kudus apapun jalan hidupnya. Apakah dia itu religius, orang yang membaktikan dirinya dalam hidup bakti religius, apakah dia itu bagian dari hierarki gereja, apakah dia itu umat Allah seluruhnya, semuanya dipanggil kepada tujuan yang sama, yakni untuk menjadi kudus atau untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus yang kita ikuti. Karena itu dengan berani Paus bahkan mengatakan bahwa untuk menjadi kudus itu tidak perlu harus menjadi imam misalnya. Maka dia katakan juga bahwa saya senang merenungkan kekudusan yang hadir dalam kesabaran umat Allah. Di dalam diri para orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan penuh kasih. Di dalam diri pria dan wanita yang berjuang dan bekerja keras untuk mendukung keluarga mereka. Di dalam diri orang-orang sakit dan kaum religius lanjut usia yang tidak pernah kehilangan senyumannya. Jadi semuanya itu adalah contoh atau bagian dari penghayatan setiap orang untuk mencapai tujuan dari panggilan hidupnya, yakni menjadi kudus apapun jalan hidupnya. Nah, para saudara dan saudari sekalian yang saya kasihi, apa kaitannya dengan devosi kepada Santa Perawan Maria? Nah, kalau yang menjadi tujuan dari panggilan hidup Kristiani tadi adalah untuk menjadi kudus atau untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, maka Bunda Maria adalah orang yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Sebab Maria adalah ibunya. Dan boleh dikatakan Maria adalah murid pertama Yesus Kristus, orang pertama yang mengikuti Yesus Kristus. Begitu Bunda Maria menanggapi tawaran Allah ketika di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38 dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka di situ dia mulai melakukan siara hidupnya sebagai pengikut Kristus, orang pertama yang mengikuti Yesus Kristus dan yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Nah, karena itu devosi yang paling sempurna adalah devosi yang paling membuat kita paling serupa dengan Yesus Kristus tadi. Dan itu adalah devosi kepada Bunda Maria. Nah, Santo Limari de Montfort mengungkapkan hal itu di dalam bukunya yang diberi judul Bakti yang Sejati kepada Bunda Maria, atau Bakti yang Sejati kepada Bunda Maria. Nah, di dalam salah satu nomor di sana, yakni di nomor 120, Santo Montfort menulis demikian, saya bacakan. Oleh karena seluruh kesempurnaan kita terletak pada menjadi serupa dengan Yesus Kristus, disatukan dengannya dan dibaktikan kepadanya, maka yang paling sempurna dari semua bakti adalah tentu saja bakti yang membuat kita
serupa dengannya, menyatukan diri kita dengannya, dan membaktikan diri kita secara paling sempurna kepadanya. Nah, oleh karena dari semua makhluk, Maria adalah yang paling sempurna dengan Yesus Kristus. Maka dari semua bakti yang paling membaktikan sebuah jiwa kepada Tuhan kita dan membuat jiwa itu serupa dengannya adalah bakti kepada perawan tersuci, ibundanya yang suci. Dan bahwa semakin sebuah jiwa dibaktikan kepada Maria, semakin jiwa itu dibaktikan kepada Yesus Kristus. Bakti sejati nomor 120. Jadi sekali lagi, Santo Marie de Montfort ingin mengatakan bahwa Bunda Maria adalah orang yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Maka devosi yang paling sempurna adalah devosi kepada Bunda Maria yang notabene adalah orang yang paling serupa dengan Yesus Kristus. Dan jangan pernah takut berdevosi kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria itu tidak pernah membuat kita itu lalu kemudian mengurangi penghormatan kita kepada Yesus Kristus. Tetapi Bunda Maria itu selalu mengarahkan kita kepada Yesus Kristus. Maka semakin kita membaktikan diri kepada Bunda Maria, semakin kita juga membaktikan diri kepada Yesus Kristus. Karena Bunda Maria itu selalu akan mengantar kita kepada Yesus Kristus. Dan karena itu semoga renungan dan uraian singkat ini tentang panggilan kepada kekudusan dalam kaitannya dengan devosi kepada Bunda Maria membantu kita untuk pertama-tama menyadari akan tujuan dari panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani, yakni untuk menjadi kudus. Dan bahwa devosi kepada Bunda Maria itu adalah devosi yang sungguh-sungguh mengantar kita kepada tujuan itu, yakni untuk menjadi kudus, untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga, atau menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus yang kita ikuti. Demikian, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati.